berapa? 25%. Berat toh? Ya. Tadi 40, ini 25. Bayangkan jika adik-adik memilih akreditasi C. Ya. Berapa adik-adik? 5%. Nah, ini alasan mengapa kok aku harus masuk sekolah terbaik, adik-adik. Karena sekolah terbaik akan memberikan peluang yang jauh lebih besar ya kepada adik-adik semua untuk bisa masuk di jalur yang paling mudah adik-adik, yaitu jalur siswa undangan atau yang lebih dikenal dengan jalur SNMPTN. Nah, mau nanti mengikuti jalur ini adik-adik? Mau? Ada yang mau ikut jalur ini? Ada ya. Nah, tentunya adik-adik ayo manfaatkan. Adik-adik masih punya kesempatan ya. Jangan sampai disia-siakan. Seriuslah belajar dari sekarang ya. Persiapannya adik-adik nggak bisa nanti. Nanti aja deh Kak. Ketika aku sudah kelas 12 SMA. Jangan. Itu terlambat bertobat dan kembali ke jalan yang benar namanya adik-adik ya. Nah, terlambat bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jadi seberapa salah pun adik-adik melangkah, ayo putar arah sekarang. Ingat tujuanmu. Ingat apa yang akan adik-adik impikan suatu saat nanti. Dan pastinya pilihlah sekolah terbaik adik-adik supaya jalan adik-adik untuk sukses menjadi orang-orang yang adik-adik inginkan suatu saat nanti ya, itu bisa mudah tercapai. Nah, terus adik-adik ya, tentu untuk ini semua kita harus punya strategi ya. Nah, kita harus punya strategi. Oke, nah, apa sih strateginya? Oke ya. Nah, terus kita harus punya strategi adik-adik. Apa strategimu untuk meraih apa yang adik-adik inginkan? Ya, adik-adik tahu nggak strategi itu apa? Tahu nggak strategi itu apa? Langkah, ya. Cara terbaik untuk mencapai apa yang adik-adik inginkan. Itu namanya strategi adik-adik. Nah, kakak bawakan nih sebuah contoh ilustrasi betapa pentingnya sebuah strategi adik-adik ya. Ada di suatu pertandingan adik-adik ya, di bandara. Pemain bola ada yang minta tanda tangan ya. Nah, setelah diminta tanda tangan sebagai ucapan terima kasih dikasih minuman ya. Ini di Jepang kasusnya adik-adik. Orang Jepang kalau berterima kasih kan suka minum ya. Ternyata di tengah pertandingan terjadi ya tendangan bebas adik-adik. Tentu pemain bola ini supaya gol, supaya menang harus punya strategi dong. Bagaimana caranya? Ayo, strategi apa yang dia gunakan? Bagaimana pentingnya sebuah strategi. Nah, apakah yang dilakukan pemain bola ini salah adik-adik? Tidak. Dia hanya mempunyai strategi supaya suatu saat nanti dia bisa menang. Dan dia akhirnya jadi pemenang. Adik-adik juga harus demikian. Harus punya strategi. Aku punya cita-cita jadi dokter. Strategiku apa? Mungkin nggak aku hanya main HP setiap hari bisa-bisa jadi dokter? Nggak bisa. Mungkin nggak aku main HP setiap hari tiba-tiba jadi seorang guru? Nggak bisa. Atur strategimu dimulai dari sekarang adik-adik. Nah, bagaimana caranya Kak? Dengan menerapkan, kalau Kakak perkenalkan kepada adik-adik semua, revolusi belajar Ganesha Operation. Bagaimana itu Kak revolusi belajar Ganesha Operation? Kita adik-adik punya yang namanya kita kan punya otak ya. Bagaimana suatu saat nanti kita bisa memaksimalkan kinerja otak adik-adik. Nah, adik-adik bayangkan ini ya. Bayangkan otak kita manusia semua di sini ya. Iya. Nah, alhamdulillah ya manusia semua. Adik-adik bayangkan otak kita, adik-adik itu ada berapa sel ini? Berapa sel? Ayo baca dulu. Kok ada banyak sih? Coba dihitung. 1 triliun sel otak. Bayangkan
itu terdiri dari 1 triliun. Dan hebatnya lagi apa adik-adik? Satu sel otak mampu menyimpan 15 ya. Satu sel otak mampu menyimpan 15.000 informasi. Ini satu loh. Kita punya berapa? 1 triliun. Nah, bayangkan adik-adik, manusia itu adalah makhluk yang paling jenius di dunia. Kita jenius. Adik-adik tahu nggak manusia paling jenius siapa di dunia ini? Tahu nggak? Albert Einstein. Yes, Albert Einstein. Adik-adik tahu nggak sudah berapa persen kapasitas otak Albert Einstein yang sudah digunakan? Berapa? 6%. Ya, baru 6% adik-adik. Ya, padahal dia sudah menjadi orang paling jenius di dunia. Bayangkan, kalau adik-adik bisa menggunakan kapasitas otaknya 7% aja, Albert Einstein lewat di mana? Depan rumah. Nah, adik-adik, kita jenius loh. Tapi sayang, apa sayangnya? Rata-rata manusia, adik-adik, hanya menggunakan 1% dari kapasitas otaknya. Ya, 1% aja. Sedangkan kita punya 1 triliun sel. Nah, kita jenius loh. Ayo, kita semua jenius. Kita orang hebat. Kita orang pintar. Manfaatkan kapasitas yang sudah diberikan kepada kita adik-adik. Caranya gimana kak? Adik-adik harus tahu cara kinerja otak. Dan inilah yang kita terapkan di Ganesha Operation adik-adik. Ya, kita sadar betul bahwa otak manusia itu terbagi 2 adik-adik. Ya, ada otak kiri, ada otak kanan. Namun walaupun dia berada di lingkungan yang sama ya, di kepala yang sama adik-adik, ternyata cara kerja otak kita yang kiri dan kanan itu beda. Nah, yang kiri adik-adik analitis, logis, dia sifatnya logis, berurutan, kemudian detail, sukanya angka dan tulisan, kemudian sukanya kata-kata. Itu cara kerja otak kiri kita. Sedangkan cara kerja otak kanan kita adalah kreatif, imajinatif, emosi atau perasaan. Nah, berarti yang bawa baperan ini otak kanannya nih yang lagi bekerja ya. Nah, kemudian sukanya acak, menyeluruh, gambar, dan suka irama dan musik. Jadi kalau lagi dengerin musik, adik-adik menggunakan kapasitas otak. Ya. Namun adik-adik, kita tidak menilai mana yang lebih bagus di antara duanya. No. Mengapa kak? Karena keduanya ini harus kita maksimalkan fungsinya. Karena mereka mempunyai kekurangan masing-masing. Nah, yang otak kiri adik-adik sifatnya ingatan jangka pendek. Sedangkan otak kanan itu ingatannya jangka panjang. Siapa yang belajar matematika? Hari ini hafal rumusnya, besok diujikan lagi nggak hafal. Siapa? Ada yang seperti itu? Miguel ya. Nah, adik-adik itu pertanda bahwa kinerja otak kita belum maksimal, ya. Itulah otak kiri. Namun otak kanannya berontak nih. Hei otak kiri, kamu kan sering lupa. Aku bantu nih, ya, karena aku suka ingat. Otak kanan nih ngomong, ya, sama otak kiri. Nah, aku kan lama ingatnya. Jadi monggo kita kerjasama. Itu yang seharusnya kita terapkan adik-adik. Bagaimana ini bisa maksimal, dan alhamdulillah di Ganesha Operation kita manfaatkan itu semua adik-adik. Di Ganesha Operation kita sambil belajar diputarin musik. Tapi bukan musik dangdut ya, bukan rock ya. Ada musik klasik yang sesuai penelitian adik-adik itu dapat membantu kinerja otak, ya. Menstimulan otak kita itu supaya banyak lama ingat ya, karena ini otak kanan yang akan ingat adik-adik. Nah, kakak mau buktikan nih, adik-adik di sini kategori otak kanan apa otak kiri, ya. Nah, nanti kakak tampilkan gambar di sini adik-adik. Adik-adik tinggal lihat, apakah adik-adik otak kanan atau otak kiri ya. Dibaca kencang-kencang ya. Oke, nah dibaca atau mungkin diperhatikan. Nah ini dia. Kuning, semangat ya. Hijau. Nah, mulai tidak kompak ini. Kalian kerja
yang bilang hijau, ada yang bilang merah. Oke. Biru. Ada yang bilang biru, ada yang bilang hitam. Ya. Nggak cukup kompak lagi nih. Kakak bawakan yang terakhir ini. Ya. Putih. PUTIH putih. Oke ya. Nampak bedanya ya? Ada yang bilang putih, ada yang bilang merah. Adik-adik bisa bedakan otak mana sekarang yang lebih berfungsi. Kalaulah tadi adik-adik bilang PUTIH, maka ini sifatnya huruf, ya, huruf atau kata-kata adik-adik. Maka adik-adik lebih dominan menggunakan otak kiri. Pintar, ya. Kalau tadi ada yang bilang ini merah, berarti suka gambar. Nah, adik-adik kategori otak kanan. Sekarang kita nggak menentukan apa yang lebih bagus nih ya, tapi kita harus memaksimalkannya karena kita dikasih potensi ya, dua-duanya kita dikasih. Nah, ingat otak kiri punya kekurangan di mana daya ingatnya singkat, sedangkan otak kanan daya ingatnya panjang. Ngerasa sama diri sendiri ya sekarang ya. Nah, saya tipikal apa? Tapi mulai hari ini, karena adik-adik sudah tahu konsepnya seperti apa, kakak berharap ayo adik-adik mulai diaplikasikan bagaimana caramu memaksimalkan kinerja otak itu biar seimbang. Kamu sudah ya? Oke. Kak, bisa nggak Kak ini diterapkan dalam pembelajaran? Tentu bisa. Ya, inilah yang kakak bilang tadi, revolusi belajar garis operation adik-adik. Nah, kita terapkan cara memaksimalkan kinerja otak itu adik-adik dengan cara berpikir kreatif. Nah, dengan cara apa? Caranya beda, lebih cepat dan hasilnya akurat. Dan di garis operation disebut dengan konsep baking. Konsep apa adik-adik? Baking. Nah, jadi kita buatlah pembelajaran dengan cara yang kreatif adik-adik supaya lama ingatnya dan menyenangkan, dan alhamdulillah ya lebih cepat dan akurat hasilnya. Apalagi adik-adik kan tantangannya ujian, dan cara ini luar biasa adik-adik. Bisa nggak Kak diterapkan dalam penyelesaian soal? Tentu bisa. Kakak bawakan nih contoh cara berpikir kreatif dalam pembelajaran adik-adik yang kita sebut dengan aplikasi revolusi belajar garis operation, digunakan dalam pelajaran yang paling disukai oleh adik-adik semua. Ini dia matematika. Kita bawakan contohnya ya. Nah, sudah belajar apa belum persamaan garis lurus? Sudah ya? Sudah tahu ya rumusnya ya? Sudah, otak kirinya sudah mulai mengingat nih ya. Karena kan otak kiri suka angka-angka ya. Nah, adik-adik, persamaan garis lurus H yang melalui titik 3 ini X biasanya ya, koma 1 Y adik-adik, dan sejajar dengan garis G dengan persamaan AX ditambah BY ya, 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Nah, berapakah persamaan garis H ini adik-adik? Nah, mau dikerjakan berjamaah atau bagaimana? Oke, berjamaah dulu ya biar banyak pahala ya. Nah, adik-adik, kita kerjakan dulu dengan konsep dasar, atau mungkin ini cara yang juga diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah, termasuk juga di garis operation adik-adik. Nah, ini konsep dasarnya. Kalaulah ada persamaan garis sejajar adik-adik ya, di mana garis H sejajar dengan garis G, bahwa maka gradien H sama dengan gradien G. Nah, gradien garis sejajar itu rumusnya adalah min A per B. Ini kita anggap A, ini adalah B. Berarti gradiennya berapa adik-adik? Nah, min 2 per, nah, pindahkan aja, min 2 per 5. Langsung kita masukkan ke persamaan garisnya. Ini dia, Y dikurang Y1 sama dengan gradien H dikali X dikurang X1. Kita masukkan aja angka-angkanya karena sudah ada semua adik-adik ya. Ini dia, masukkan. Ini nilai Y1-nya berapa? Tadi sudah tahu. Pindahin aja angka 1 ya. Oke. Kemudian gradiennya sudah tahu, masukkan. Nilai X1-nya berapa? Sudah tahu, masukkan. Nah, angka kita masih keriting ya, belum bisa dikerjakan. Kita rebonding dulu deh ya. Dengan cara apa supaya dia lurus nih Kak? Dikali 5.
Karena yang di sini ya 5 kan, jadi sama-sama kita rebonding dikali 5. Hasilnya berapa? 5 dikali Y 5Y dikurang 5 dikurang 2X dikurang 3. Ini dia. Nah, seret. Hasilnya 11. Kalau kita menggunakan cara ini, waktunya lama ya. Benar nggak? Kalau andai kan adik-adik sedang ujian, waktunya terbatas, diturunkan dari awal sampai kayak gini, menggunakan banyak waktu dong. Lebih dari 5 menit. Kakak kasih konsep belajar cara berpikir kreatif adik-adik. Konsep apa tadi kakak bilang? The King, ya. Konsep The King-nya GO. Bagaimana cara kerjanya? Ini dia. Soalnya masih sama adik-adik ya. Ini. Nah, tadi ini soalnya. Ini dengan cara konsep The King GO. Cara berpikir kritis dan kreatif. Ini persamaan garisnya adik-adik ya. 2X tambah 5Y sama dengan. Nah, kalaulah adik-adik bertemu dengan garis yang sejajar ya, dengan persamaan AX ditambah BY, hasilnya berapa? Maka tinggal dikali aja dengan nilai X1 dan Y1. Kalikan aja. 2 dikali ya 3, 6, 5 dikali 1 ya 5, hasilnya 11. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama kan jawabannya ini? Lebih mudah mana adik-adik? Konsep dasar apa konsep The King? Konsep The King. Adik-adik di Ganesha Operation diajarkan dua-duanya. Konsep dasar diajarkan, konsep The King juga diajarkan. Nah, Kak kapan menggunakan ini? Ketika ujian. Bayangkan 120 menit waktu mengerjakan ujian matematika, dikerjakan dengan konsep The King semuanya. 10 menit semua soal bisa selesai. Ini baru satu materi adik-adik. Semua mata pelajaran di Ganesha Operation itu punya konsep The King-nya, punya cara berpikir kreatifnya, biar adik-adik itu bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan.